Selamat sore semua. Sore. Ketemu lagi sama saya, Rosita, salah satu fasilitator dari kelas ini terbuka 2001. Ketemu lagi kita di kelas teori 7, teknologi digital dan seni, yaitu metodologi riset seni dalam perkembangan dan pengaruh kultur TV hingga internet yang nanti akan disampaikan oleh Troma Rama. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta kelas dan juga kepada fasilitator yang sudah berkumpul di sini. Selamat siang Lasita, selamat siang Mas Fikri. Selain Lasita dan Fikri, sebetulnya ada juga Pak Efek Sarsono dan Irin Agrivina, tapi beliau tidak bisa hadir karena sedang dalam perjalanan ke Lasem. Sedangkan Ira masih ada kesibukan, tapi dia akan berusaha untuk bergabung nanti. Selamat datang dan terima kasih juga saya ucapkan kepada peserta pendengar yang sudah mendaftar pada kelas teori 7 ini. Saya harap sebelumnya saya juga harus menjelaskan bahwa kelas teori ini merupakan kelas teori terakhir dalam rangkaian kelas seni terbuka di 2001 ini gitu. Sebelumnya kita udah ada 6 kelas, 6 teori, dan ini merupakan kelas ke-7 yang merupakan kelas teori terakhir. Semoga teman-teman antusias gitu ya mendengarkan nanti sampai jamnya berakhir. Alasan IIN mengundang Troma Rama, terutama karena Troma Rama mempunyai praktik yang sangat kekinian, gitu. Praktik kesenian Troma Rama sangat-sangat dipengaruhi oleh budaya populer. Gitu. Troma Rama sendiri merupakan sebuah kolektif atau kelompok seniman yang dibentuk tahun 2006 oleh Feby Baby Rose, Herbert Hans, dan Rudy Hatumena. Selamat siang Mbak Feby, Mas Ebert, dan Mas Rudy. Troma Rama tertarik pada gagasan hiperrealitas di era digital, dan proyek mereka sering mengeksplorasi hubungan timbal balik antara ruang virtual dengan ruang fisik. Karya Troma Rama sering menggabungkan video, instalasi, program komputer, dan partisipasi publik dalam jaringan untuk menunjukkan bagaimana peran media digital dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap realitas di lingkungan sekitarnya. Mereka tinggal dan bekerja di Bandung dan Jakarta. Nah, melalui kelas ini kita berharap kita bisa melihat bagaimana sih sebetulnya praktek Troma Rama, apa yang dilakukan Troma Rama, bagaimana riset yang dilakukan sehingga menghasilkan karya-karya yang sangat-sangat seperti tadi saya bilang sebelumnya menggunakan pendekatan budaya populer. Nanti kelas akan berlangsung selama 1,5 jam. Troma Rama akan mempresentasikan pengantar selama 30 sampai 45 menit dan setelahnya lanjut ke sesi tanya jawab. Tanya jawab kami prioritaskan untuk peserta kelas, tetapi teman-teman pendengar yang juga mempunyai pertanyaan bisa menuliskan sebelumnya di dalam chat box dan nanti bisa dibacakan setelah sesi dengan peserta selesai. Saya sendiri akan bertindak sebagai penjaga waktu saja dalam kelas ini. Nah, sebelum kelas dimulai, saya akan membacakan beberapa tata tertib dari kelas, yaitu yang pertama, saling menghargai satu sama lain, baik terhadap fasilitator maupun pada peserta dan pemberi materi yang hadir di sini, apapun suku, ras, agama, ataupun kepercayaan dan ekspresi gendernya. Mohon teman-teman tidak melontarkan gurauan yang bernada rasis, melecehkan kepercayaan ataupun gender yang berbeda. Kelas akan berlangsung santai, namun demikian mohon kita saling menghargai satu sama lain, hargai pembicara yang sedang menyampaikan materi. Teman-teman yang sudah mempunyai pertanyaan bisa dituliskan di chat box, kemudian nanti bisa dibacakan setelah materi selesai. Saya juga memberitahukan bahwa kelas akan direkam dan akan diunggah di YouTube, sehingga teman-teman juga melihatnya atau yang ketinggalan nanti bisa melihatnya di kanal YouTube Inkubator Inisiatif. Saya sebagai moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas. Demikian peraturan dari kelas. Tanpa panjang lebar, saya persilakan untuk Troma Rama memulai kelas. Silakan Troma Rama. Oke, terima kasih Mbak Vita. Mungkin aku share screen dulu ya. Silakan. Udah bisa terlihat dengan jelas ya di
halaman Jelas. pertamanya. Jelas? Bisa. Oke, ya. Pertama-tama terima kasih buat kelas inkubator inisiatif yang sudah mengundang kami bertiga buat sharing di sini, dan buat teman-teman juga yang udah hadir sore ini bareng-bareng di ruang digital. Jadi kami bertiga mau sharing bagaimana awal mulanya Trauma Rama bekerja dan Trauma Rama sampai hari ini gitu. Jadi ini lebih kayak apa ya? Mungkin kayak autobiografinya Trauma Rama ya. Kita mulai dulu dari tahun 1990 sampai 2000-an. Kalau misalnya kami bertiga lihat lagi apa yang kami konsumsi atau apa yang kami alamin pada periode itu ternyata banyak sekali pengaruhnya sampai hari ini di kekaryaan Trauma Rama. Jadi di periode itu media itu pertama kami bersinggungan dengan media teknologi itu diawali dengan televisi. Jadi kami masih mengalami nonton TVRI dan RCTI gitu. Waktu itu pilihannya hanya itu, hanya sangat-sangat terbatas gitu. Dan pada saat itu juga RCTI itu hanya beberapa orang yang emang punya decoder gitu. Jadi kami mengalami tontonan itu waktu itu main ke tetangga gitu buat nonton siaran RCTI. Jadi kebayang ya program-program yang kami konsumsi pada saat itu tuh anime, film dari Jepang, film-film dulu ada programnya namanya Layar Emas, film-film dari Hollywood, dan ada MTV. Nah, MTV ini salah satu channel televisi yang menayangkan berbagai macam model video musik yang pengaruhnya sangat besar di awal kekaryaan Trauma Rama gitu. Terus mendekati akhir 2000, kami internet itu baru masuk meskipun aksesnya belum semasif sekarang. Jadi waktu itu pengalaman kami dengan internet itu adalah MIRC sama Yahoo Messenger. Mungkin sebelum Yahoo Messenger ada MIRC. MIRC ini salah satu platform media sosial pertama gitu. Jadi di sini kita bisa chatting dengan orang random gitu, dengan orang asing ya. Dengan apa ya? Pembukanya itu adalah ASL please gitu. Itu age, sex, sama meskipun kita bisa aja ketemu sama-sama orang Indonesia gitu ya. Cuma itu kayak pick up line-nya lah pada saat itu gitu ya, ketika menggunakan MIRC. Nah, setelah tahun 2002-2003 kami bertiga pindah ke Bandung untuk kuliah. Terus di saat itu Bandung itu skena musiknya, skena anak-anak mudanya itu luar biasa aktif gitu. Jadi banyak sekali kayak band-band independen, terus salah satunya juga banyak clothing yang bermunculan gitu sebagai budaya tandingnya sama brand-brand dari luar gitu ya. Jadi anak-anak mudanya tuh kalau misalnya dari kacamata kami bertiga emang punya DIY spirit yang sangat-sangat tinggi gitu. Nah, jadi dari pas kami pindah ke Bandung kuliah, terus apa yang kami serap ketika kami besar di Jakarta itu, terus kami melihat ada skena musiknya, jadi kayak punya dorongan gitu ya, punya dorongan untuk bikin musik video gitu. Nah di periode ini, di awal 2006 ini, kami ngerasa emang kami itu nggak punya jarak dengan apa yang kami tonton. Dengan musik-musik video, dengan bahasa visual yang waktu itu kami tonton gitu. Jadi
dorongannya itu kami pengen bikin apa yang kami tonton gitu. Kami pengen merayakan si medium videonya ini. Jadi pada saat itu 2006 kami ikutan workshop video musik namanya Video After School yang pertama. Waktu itu workshop itu diadain sama rumah produksi namanya Cerah Hati. Nah, di workshop itu ada 10 kelompok di situ. Jadi diajarin bagaimana cara memproduksi video musik gitu. Gimana cara misalnya bikin storyboard, ya membangun visual. Sampai di akhir workshop, setiap kelompok itu diberi kebebasan untuk bikin video musik. Jadi caranya adalah anak-anak Cerah Hati pada saat itu mengundang teman-temannya yang punya band, ada 10 band yang diundang, terus sistemnya itu kayak arisan gitu ya. Ada 10 nama band untuk 10 kelompok yang ikutan workshop. Nah, itu tuh diundi. Nah, waktu itu kebetulan kami dapat bandnya itu Seringai. Kebetulan juga drummernya Seringai itu adalah salah satu founder dari Cerah Hati ini gitu. Nah, disitulah awal kami bikin video pertama gitu. Nah, jadi emang dorongan awalnya itu kami bertiga nggak ada gambaran, nggak ada bayangan untuk menjadi seniman gitu ya. Dorongannya itu lebih kepada kami pengen jadi musik video director. Nah, jadi inilah tahun 2006 inilah karya pertama Tromarama gitu. Nama Tromarama juga keluar karena project ini, karena kita bikin video musik ini gitu. Jadi tadi dari workshop itu semua kelompok bebaskan gitu, boleh bikin terserah mau bikin video klipnya kayak gimana. Nah, cuma pada saat itu karena emang keterbatasan teknis, keterbatasan alat, akhirnya kami memilih teknik cukil kayu buat bikin video klipnya Seringai. Judulnya Serigala Militia waktu itu. Mungkin itu juga ada pengaruhnya karena Baby itu dulu dari studio seni grafis, saya sama Rudy dari studio desain grafis, ya seperti banyaknya kampus, kita semua main bareng gitu ya, main ke studio masing-masing, terus kita ngelihat pas main ke studionya Baby, kayaknya menarik ini, ada satu teknik namanya cukil kayu, gimana kalau ini kita angkat, terus kita jadiin, kita explore buat jadi video musik Seringai gitu. Terus ya emang saya dan Rudy juga itu pertama kali kita bikin cukil kayu gitu. Pertama kali kita explore teknik cukil kayu. Jadi waktu itu habis selesai eksekusinya itu sekitar 1,5 bulan. Nah itu cukup traumatis gitu pengalamannya. Nah, nama Tromarama itu ya muncul begitu saja gitu setelah menyelesaikan si video ini gitu. Karena emang ya cukup traumatis ya karena kita saat itu masih kuliah tingkat 3 saat ngerjain si video klip ini. Nah, setelah itu 2008 kami akhirnya mulai bikin karya personal gitu. Bikin karya personal dalam artian tidak melibatkan band gitu. Jadi kita yang ngebangun karya itu dari nol. Jadi waktu itu video pertamanya itu adalah Ting. Video itu pertama Ting ini adalah video kami bertiga di mana emang narasinya itu narasi personal kami bertiga gitu. Cuman emang sampai 2015 bahasa video musik itu emang jadi bahasa visual yang bisa yang jadi spiritnya di karya-karya video Tromarama gitu ya, karena emang dari situ berangkatnya. Dan akhirnya dari 2008 sampai 2015 karya-karya Tromarama itu banyak mengangkat isu-isu keseharian. Ini 2012 waktu itu kami bikin Unbelievable Belief.
Pada saat itu kami sedang residensi di Jogja, di Cemeti. Ini salah satu karya hasil dari residensi kami 3 bulan di Cemeti. Gitu. Waktu itu mengeksplor isu tentang mitos yang ada di daerah Jogja. Terus tahun 2012 kami bikin Nothing is What It Seems. Nah, waktu itu emang di periode ini kami mengeksplor teknik stop motion animation itu dengan berbagai macam material gitu, dengan berbagai macam material, dengan berbagai macam sifat material itu sendiri. Misalnya kayak Nothing is What It Seems, ini kami coba eksperimen sama bunga segar gitu ya, bunga segar, terus ya kami foto setiap hari sampai akhirnya bunga itu layu, terus dia akhirnya bunga kertasnya itu menampakkan tulisan Nothing is What It Seems. Nah, dari situ kira-kira sebelum 2015, sebelum kami bergeser ke karyaan kami, internet. Nah, di 2010 itu kami merespon waktu itu salah satu Facebook besar, yaitu platform media sosial Facebook itu. Nah, Facebook itu waktu itu jadi sesuatu yang emang banyak banget orang berinteraksi di situ gitu. Sampai akhirnya kami ngerasa sekarang udah familiar jauh gitu. Nah, itu pada tahun 2010 itu dorongan kami ketika bikin si Extra News itu gitu. Jadi ada interaksi yang pas kita ngobrol di Facebook, terus kita ngerasa deket gitu. Tapi begitu kita ketemu orang aslinya, meskipun itu teman kita sendiri, rasanya kikuk gitu. Nah, ini ada hal-hal yang seperti ini gitu yang buat kita aneh. Terus akhirnya coba kita artikulasikan ke dalam karya. Nah, di tahun 2010 ini Extra News itu mengeksplorasi fenomena Facebook tentang interaksi sosial, terus coba si interaksi sosial ini coba kita capture dengan batik pada saat itu, dengan teknik batik gitu ya. Terus kita juga mengambil bilangan biner yang kita jadiin pola buat ngebentuk visual mata orang ini gitu. Si videonya sendiri sekitar 1 menit itu hanya mengcapture mata orang ini gitu. Nah, dari 2015 setelah kita udah explore si teknik, berhenti mengambil jarak. Terus kita mempertanyakan ulang gitu. Apa arti animasi buat Roma Rama itu di titik tahun ini ya, di tahun 2015 gitu. Dan di tahun 2015 juga gawai pintar itu semakin mudah diakses gitu. Semua orang jadi semakin banyak yang bisa mengakses tools ini. Nah, di saat itu kita mulai mengambil jarak gitu, baik dengan apa yang kita konsumsi lewat media ataupun dari kekaryaan Roma Rama sendiri gitu. Karena kita sampai ada satu titik, kalau misalnya kita akhirnya ngulik si stop motion ini, hampir semuanya udah coba kita explore ya kemungkinannya, dari materialnya, dari visualnya, dari footage-nya gitu. Nah, terus kita mulai ambil jarak gitu. Mulai ambil jarak. Nah, di saat bersamaan si internet ini tuh cukup merubah landscape sosial pada saat itu. Dari kacamata kami emang akhirnya sirkulasi gambar, data, dan ada jurang literasi visual antar generasi. Nah, ini image ini salah satu trigger yang akhirnya menggeser kekaryaan Roma Rama gitu. Ini jadi ada satu momen ketika itu salah satu dari ibu kami menunjukkan image perang gitu. Nah, ibu ini ngomong, lihat deh, ini ada
Suaranya hilang ya? Iya, kayaknya suaranya hilang ya Mbak ya. Ebet mungkin boleh diulang lagi karena tadi internetnya terputus. Ternyata visual yang Ya, Ebet dari yang ketika masih ibu salah satu seorang Rama-Rama suruh ngeliat gambar ini gitu. Oh, putus lagi. kayaknya terputus deh. Oke, kita tunggu dulu ya. Ya, sudah bergabung Mas Ebet. halo. Halo Mas. Sorry ya, tiba-tiba kok ngilang gitu ya. Kayaknya drop nih koneksinya. Kayaknya Oke. ini pada drop semua ya. Punya aku juga Iya, mati. hari ini, ini tadi di tempat saya juga putus-putus kok. Oke. Tadi mungkin bisa diulang dari ini Bet di 2015 aja kayak setelah cerita tentang layar ini di mana sih layar ini tuh men-trigger kita. Oh, image perang ini ya. Ya, image ini. Ya, jadi balik lagi tadi nyambung yaitu obrolan dengan ibu kami gitu ya. Kayak buat dia ini kejadian yang nyata gitu. Ini sedang terjadi perang di satu tempat yang lain gitu. Sedangkan menurut kami itu bukan, itu gambar yang diambil, gambar yang di screenshot atau yang diproduksi emang full dengan CGI ya. Tapi emang realis banget gitu, realis banget. Ya udah dari obrolan ini akhirnya dari obrolan dengan ibu ini akhirnya masuk ke obrolan kami bertiga gitu. Ngelihat bagaimana si internet itu emang merubah logika kita tentang ruang dan waktu, tentang bagaimana pengetahuan itu diproduksi. Nah, jadi salah satu yang akhirnya yang buat kami jadi fokus obrolan ya, kayak oh ya emang kita ini lebih sering mengalami representasi dari sebuah peristiwa dibandingkan mengalami peristiwa itu sendiri gitu. Nah, akhirnya kalimat ini yang jadi dorongan kami untuk mengeksplor kekaryaan kami sampai hari ini gitu. Jadi internet itu emang akhirnya kan merubah referensi ya. Dia emang merubah banyak hal dan merubah bagaimana akhirnya kita mendapatkan satu pengetahuan, satu persepsi tentang realitas itu sendiri gitu. Kalau misalnya tadi berkaca dengan apa yang terjadi dengan ibu kami dan image game perang itu, kalau misalnya itu dilihat sebagai sebuah referensi dan diterima sebagai sebuah kebenaran, itu akhirnya buat kami emang dunia yang ada di dalam semesta ibu kami itu sebuah hiperrealitas ya. Sebuah hiperrealitas yang kami maksud di sini adalah realitas yang melampaui kenyataan gitu. Jadi ibu kami sudah tidak bisa membedakan mana yang real dan mana yang nggak real gitu, mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Sampai akhirnya ketika udah hidup di sebuah realitas, akhirnya itu masuk ke dalam sebuah simulasi yang berkelanjutan. Nah, dari situ ketika akhirnya apapun yang muncul di layar handphone atau di layar gawai kita dianggap sebagai sebuah kebenaran, nah kami ingin coba mengintervensi gitu.
mengintervensi si jalur produksi ini. Pertama, gimana akhirnya kami coba mengintervensi logika yang linear ini. Nah, ini salah satu karya kami tahun 2015, karya awal kami ketika akhirnya praktek kami itu bergeser dari stop motion yang pada saat kami bikin stop motion itu kita kami nggak punya jarak ya dengan apa yang kami tonton, dengan referensi kami. Nah, di tahun 2015 kami akhirnya mulai mengambil jarak gitu ya, mulai mempertanyakan bagaimana si media itu sendiri, bagaimana akhirnya mekanisme sebuah pengetahuan atau sebuah realitas itu diproduksi. Nah, salah satunya ini ada kami explore logika sebab akibat gitu. Judul karyanya Intercourse. Ini ada video, 2 channel video. Yang pertama kalau bisa dilihat di sini ada layar, dia itu menampilkan kipas angin, terus di depannya itu ada video proyeksi yang menampilkan barang-barang keseharian gitu. Nah, ketika video ini dimainkan dan ketika si kipas angin ini aktif, si benda-benda yang ada di dalam video proyeksi ini itu merespon gitu. Jadi kita bikin sync waktu bikin video ini. Kita bikin sync, jadi merespon gitu. Jadi waktu itu ada tisu, ada yellow pages. Jadi mereka itu emang merespon gitu. Jadi yang menariknya pada saat waktu ini dipamerkan, penonton itu pengunjung ruang pamernya itu nggak ada yang mau jalan terus menerobos di tengah-tengah gitu. Nah, itu juga salah satu peristiwa yang menarik ya buat kami gitu. Mereka tuh nggak ada yang mau memecah ilusi itu gitu. Nah, yang kedua ada hal-hal yang emang biasanya kita ambil sebagai sesuatu yang terberi, seperti contohnya fototropisme. Ada ini salah satu gejala alam yang bagaimana tumbuhan itu ketika tumbuh, dia akan tumbuh dan bergerak mengikuti arah datangnya cahaya gitu. Nah, di transitivity kita coba mengadopsi si fenomena alam itu ke dalam 3 layar monitor gitu. Jadi yang di tengah itu si tumbuhan tumbuh sesuai pergerakan lampu di kanan dan di kirinya gitu. Nah, ini mungkin salah satu karya tetap punya jejak stop motion gitu dari praktek sebelumnya. Nah, berikutnya ini ada karya Quandary. Ini 2 channel video. Jadi kita bermain-main dengan logika gravitasi ya di karya ini gitu. Jadi di monitor yang di sebelah kiri, nah itu suka ada nanti akan ada objek datang, terus dia akan jatuh. Nah, dia akan muncul di channel yang kedua di TV yang di sebelah kanan di bawah gitu. Nah, cuman di sini ini emang kalau buat baby ini video yang paling nggak memuaskan gitu ya. Karena emang kadang-kadang dari kiri datang bola, tapi begitu masuk ke channel kedua, ke TV monitor yang kedua, dia akhirnya yang muncul itu yang jatuh itu botol aqua gitu misalnya. Atau enggak ya banyak logika yang emang akhirnya kita coba mainin dari eksplorasi bunyi yang tidak sesuai dengan benda yang jatuh atau nggak ada hubungannya gitu ya. Sebenarnya itu juga sih intensi kita mau ngomong meski framing ketika kita ngelihat si karya ini sebenarnya ini 2 hal yang terpisah, ini tidak ada hubungannya satu sama lain gitu. Antara apa yang terjadi di TV yang pertama dan TV kedua gitu. Mereka itu punya realitasnya masing-masing. Nah, akhirnya dari mencoba merespon tadi bagaimana
realitas itu diproduksi oleh televisi, akhirnya kita mulai coba ngulik apa aja dampak internet gitu ya di kehidupan kita. Pertama, emang akhirnya mencairnya identitas. Sebenarnya ini udah terjadi ketika kami mengalami MIRC atau Yahoo Messenger pada saat itu, atau nggak MIRC, karena di MIRC itu emang kita bisa dengan sewenang-wenang mengaku sebagai perempuan padahal kita laki-laki, atau mengaku laki-laki padahal perempuan, mengaku umur kita sekian padahal bukan, atau mengaku kita ada di mana gitu. Nah, buat kami itu salah satu fenomena yang disebabkan dengan adanya internet, di mana akhirnya identitas itu menjadi sangat-sangat cair gitu. Yang kedua adalah ketika di periode televisi, di saat televisi itu masih mendominasi tontonan, penonton itu posisinya itu dia hanya menjadi konsumen gitu. Dia hanya mengkonsumsi dan dia tidak bisa dia tidak bisa berkontribusi dengan apa yang dia tonton gitu. Nah, begitu internet masuk, dia itu mendisrupsi hal itu. Dia mendisrupsi si media televisi ini. Nah, di internet ini dimungkinkan orang untuk menjadi produsen, konsumen, dan distributor di saat yang bersamaan gitu. Dan akhirnya kalau misalnya dulu kita dan akhirnya apa yang terjadi setelah orang punya 3 peran itu di saat yang bersamaan, buat kami akhirnya individu itu menjadi seperti institusi ya. Menjadi seperti institusi gitu. Yang sebelumnya institusi itu adalah misalnya negara ataupun stasiun televisi. Nah, dari catatan itu kami bikin karya tahun 2017 judulnya 24 Hours Being Other. Ini bagaimana akhirnya berangkat dari fenomena yang terjadi di media sosial gitu. Dan ini pertama kali kami akhirnya menggunakan algoritma. Kami bikin software gitu. Karena balik lagi tadi ke karya yang Quandary, balik lagi ya. Nah, di karya ini kan masih kita editingnya itu fix ya. Selama 4 menit itu apa yang terjadi selama 4 menit itu secara sadar otoritasnya ada di tangan kami bertiga gitu. Apa yang akan jatuh, apa yang kami permainkan, segala macam. Nah, dari karya ini terus muncul pertanyaan gitu. Karena waktu itu kita ngobrol juga sih sama salah satu pengunjung. Dia nanya, ini editingnya random atau fix ya? Oh, ini fix gitu. Tapi dari obrolan itu kami akhirnya jadi berefleksi sendiri ya. Terus kami ngobrol bertiga. Nah, terus apa bedanya kami dengan misalnya algoritma gitu ya? Ini tuh bisa digantikan dengan algoritma editing ini. Nah, akhirnya dari catatan itu kami elaborasi menjadi karya 24 Hours Being Other. Nah, di karya ini kami bikin software buat mengambil tweet orang, dan kebetulan Twitter itu emang membuka bank datanya itu selama 7 hari gitu. Jadi kita bisa ngambil data yang kita butuhkan. Nah, akhirnya kami bikin skema buat bikin software. Nah, si software ini fungsinya dia akan masuk ke bank datanya Twitter dan mengambil hashtag yang sesuai dengan yang kami set. Nah, di karya ini yang kami set itu hashtagnya itu 24 hours, being, sama others. Jadi 3 printer itu mewakilkan masing-masing hashtag, 3 hashtag yang berbeda gitu. Dan gambar yang ada di kanan itu outputnya, apa yang di print dari Twitter. Jadi emang identitas si tweet itu dihapus total sama si software ini gitu. Emang kita hapus total, terus kita mikirin waktu itu salah satu pemicunya adalah oh ya berarti emang orang-orang yang ada di
dalam dunia media sosial itu dia itu juga berpartisipasi ya di karya ini gitu. Memang karya ini jalan karena ada orang yang nge-tweet gitu dan secara tidak sadar tweetnya itu bisa diambil. Jadi ketika karya ini dipamerkan, tweet itu tuh bisa diambil sama pengunjung pameran gitu. Jadi kita mikir kita pengen expand gimana ruang hidup si karya itu sampai keluar dari tempat pamer gitu. Itu dorongan waktu kami bikin 24 hours being other. Terus yang berikutnya, apa yang internet rubah adalah fungsi dari institusi gitu. Nah, waktu itu kami punya kesempatan buat mengakses koleksi galeri nasional di Jakarta. Nah, waktu itu kami akhirnya ngebacain arsip mereka, terus kami mengambil satu subject matter. Waktu itu kami tertarik dengan self portrait gitu. Jadi dari arsip atau dokumentasi Galeri Nasional itu kita bisa lihat gitu ya, diawali dari self portrait yang dibikin Raden Saleh menjelang tahun sebelum tahun 1900 sampai tahun 1990-an gitu ya. Jadi kita ambil range-nya itu selama 100 tahun seniman-seniman yang menciptakan self portrait gitu. Dan emang dari apa yang kami kumpulkan, image-image itu baik itu berupa drawing, lukisan ataupun patung, ya semuanya memang diproduksi sama seniman ya. Kalau misalnya kita lihat dari sebelum eranya Sujoyono, kita lihat memang yang bisa memproduksi memiliki potret dirinya itu kebanyakan berasal dari golongan elit seperti pejabat publik. Waktu itu ada gubernur Batavia yang digambar sama Raden Saleh gitu. Nah, ini ada hal ini nih, alat produksi ini yang akhirnya sama internet itu juga didisrupsi ya. Akhirnya alat produksi itu jadi demokratis gitu. Dan kami akhirnya di tengah-tengah ruangan waktu itu kami install printer. Terus printer ini sama ada softwarenya yang akhirnya narik tweet dengan hashtag self portrait gitu. Nah, itu buat kami ya saat ini itu jadi mempertanyakan sendiri sih apa ya posisi seniman di saat demokrasi alat produksi itu menjadi sangat demokratis, semua itu bisa menjadi seniman gitu. Terus salah satu dampak dari internet itu juga kami akhirnya jadi mempertanyakan nilai-nilai yang kami dapat ketika waktu SD gitu ya. Waktu SD jadi nggak tahu kalau sekarang sistemnya apakah masih ada sistem ujian yang emang semua muridnya itu diwajibkan untuk memainkan salah satu lagu nasional gitu. Waktu itu kami masih namanya tuh EPTA Praktek sama EPTANAS ya. Jadi salah satu materi ujiannya itu kita mesti menghafal terus mengambil salah satu atau salah dua lagu wajib nasional terus kita perform pakai pianika atau pakai suling gitu ya sebagai salah satu syarat ujian untuk lulus SD gitu. Nah, terus kami pikir ya ini ya jelas ya waktu itu ada narasi tentang narasi nasionalisme dan imajinasi nasionalisme yang berusaha ditanamkan pemerintah pada saat itu ke kami gitu. Nah, cuman di era internet itu tuh banyak nilai-nilai akhirnya yang pas kami lihat lagi dan ketika kami terekspos dengan apa yang kami baca, apa yang kami alami di internet, nilai-nilai ini tuh akhirnya dinegosiasi ulang gitu. Nah, di karya inilah akhirnya kami coba mengartikulasikan
catatan-catatan itu ya. Jadi di sini ada 16 pianika, ada 13 pianika dan 3 suling. Kalau misalnya dilihat di image yang bawah itu, pianika ini, satu pianika itu kami pasang kayak ini namanya si klem ya, si klem. Nah ini kunci. Jadi ini ada 16 kunci lagu dari salah satu lagu wajib, judulnya Berkibarlah Benderaku gitu ya. Salah satu lagu wajib yang kami dulu diminta untuk mempraktekannya gitu dan menghafalnya. Dan ya ini salah satu respon kami sama memori kami ketika kami masih di sekolah dasar gitu. Dan si banner-banner ini adalah abstraksi. Kami coba abstraksi dari buku-buku P4 pada saat itu. Buku-buku P4, buku-buku GBHN. Nah, saya itu di tahun 2016, jadi kami nggak sengaja kami lagi jalan-jalan, terus kami mampir ke Jakarta Aquarium gitu ya. Nah di Jakarta Aquarium ini, ketika kami masuk ke dalam salah satu restorannya, nah di situ ada kandang penguin, ada habitat penguin gitu. Nah yang paling akhirnya membekas buat kami adalah bagaimana si kandang penguin ini, si habitat penguin ini itu dikonstruksi dengan menggunakan video proyeksi. Jadi di belakang kandang penguin itu ada video proyeksi ombak selama 30 detik itu ngelup gitu ya. Ini peristiwa yang cukup menempel buat kami bertiga gitu, sampai akhirnya 2 tahun kemudian kami baru kebayang gitu ya bagaimana merespon ini gitu. Ini bagaimana akhirnya si dunia manusia dan percepatan teknologinya itu dia ikut mendominasi cara hidup entitas yang lain gitu. Nah, ini respon dari pengalaman itu. Jadi di karya ini kami coba ambil satu still image laut, terus kami kalibrasi dengan warna biru, hijau, dan ungu, violet. Nah ini warna yang penguin itu lihat gitu. Yang diyakini sama para ilmuwan, realitas penguin itu didominasi sama 3 warna ini. Nah, ini di karya ini akhirnya kami coba buka ruang, berbagi ruang bagaimana kita menciptakan karya itu dengan entitas lain gitu. Nah, pada saat di karya ini kami coba melibatkan cuaca ya, pergerakan data cuaca yang kami ambil dari internet gitu. Nah, gimana akhirnya respon kami terhadap satu image laut, satu still image laut itu digerakkan berdasarkan pergerakan data cuaca secara real time yang diambil dari internet gitu. Sesuai dengan di mana karya ini dipamerkan. Misalnya di Jogja, berarti si image laut ini akan bergerak sesuai dengan pergerakan data cuaca yang terjadi di Jogja secara real time gitu. Nah ini awal mulanya kami akhirnya dengan algoritma kami berbagi ruang dengan entitas lain. Nah ini salah satu project yang ke-trigger dari ruang pamernya. Gitu. Jadi waktu itu kami diajakin buat bikin project di salah satu gereja Katolik yang udah sekuler ya. Dalam artian gereja itu sudah tidak digunakan untuk keperluan ibadah. Nah, dengan melihat bagaimana Note 10 Pro, not Samsung. Redmi. Xiaomi. Oh, yang baru ya? It's good, right?
ya, dengan bagaimana akhirnya ruang ibadah itu juga terkena dampaknya buat kami ya, buat kami gitu. Bagaimana akhirnya data itu menjadi seperti sebuah agama gitu di era sekarang. Akhirnya kami titik berangkat proyeknya itu kami ke situs, salah satu situs air terjun di Probolinggo namanya Madakaripura gitu. Nah, di situs air terjun Madakaripura ini dipercaya ini adalah salah satu tempat di mana Patih Gajah Mada itu mencapai moksanya. Dan ketika kami sana dan ngobrol dengan warga setempat, ternyata sampai hari ini si situs ini tuh masih digunakan sama orang-orang untuk membangun relasinya dengan hal-hal yang sifatnya spiritual ya, untuk semedi, untuk segala macam. Nah, jadi akhirnya kami mencoba menjuxtaposisikan gitu antara bangunan gereja sekuler ini, terus di dalamnya kami coba kami install satu video, kami install satu partisi untuk ditembakkan video proyeksi air terjun Madakaripura gitu. Sama, pendekatannya sama kayak domain. Kita cuma masukin satu image dan image itu digerakkan sama data cuaca di Probolinggo. Tapi itu terjadi waktu itu, ini proyeknya ada di London gitu ya. Jadi bagaimana ruang kontemplasi itu dibangun lewat data, lewat ruang virtual. Nah, ini pendekatan kami yang paling aktual. Kami bikin karya judulnya Solaris. Waktu itu karya ini sama ini masih temanya bagaimana akhirnya relasi manusia dengan alam. Cuman di karya ini waktu itu titik berangkatnya adalah Danau Kakaban gitu. Di Danau Kakaban ini salah satu danau prasejarah di mana hidup 4 spesies ubur-ubur yang sudah kehilangan daya sengatnya gitu. Nah, mereka itu jadi si danau Kakaban ini dia posisinya ada di tengah lautan lepas gitu ya. Nah, jadi jutaan tahun yang lalu terjadi gesekan sehingga akhirnya kalau misalnya kita membayangkan mangkok, nah itu si mangkok ini tuh menjulang dari laut gitu. Nah, Danau Kakaban itu terbentuk kurang lebih prosesnya seperti itu. Jadi akhirnya si danau ini tuh terjebak di tengah-tengah. Jadi si Danau Kakaban itu dikelilingin pulaunya itu sama batu karang gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu yang hidup adalah 4 spesies ubur-ubur yang akhirnya mereka berhasil berevolusi sampai hari ini gitu. Nah, dari peristiwa itu kami coba bikin dunia simulasinya gitu ya. Bagaimana akhirnya ketika manusia itu semakin dunia manusia itu saat ini dibangun dengan simulasi gitu. Nah, akhirnya kami punya pendekatan, apakah ini masih jadi obrolan sih di kami bertiga gitu. Apakah ini bisa disebut sebagai sebuah video game ataukah video game itu sebagai sebuah pendekatan karya Solaris? Karena kalau misalnya sebelumnya kami hanya menciptakan satu still image, nah di sini kami membangun dunia simulasinya gitu. Dunia simulasi yang dibangun dari kolase foto dan video yang kami ambil ketika kami berkunjung ke sana gitu ya. Jadi kami pengen mencoba memparalelkan antara dunia si ubur-ubur dengan dunia manusia sekarang yang emang pengalaman kesehariannya itu berorientasi atau
pondasinya itu layar ya, dunia digital dengan dunia ubur-ubur yang emang udah tahan jutaan tahun gitu ya, udah berhasil berevolusi. Nah, akhirnya di sini kami juga membuka ruang gitu dan melihat bagaimana si data cuaca itu yang memainkan si dunia simulasi di Solaris ini. Jadi pergerakan awan, temperatur, tingkat kelembapan, tingkat curah hujan, dia itu yang mengaktifasi semua yang terjadi di dalam dunia Solaris. Semua dunia yang dibangun dari image-image yang kita ambil waktu kami berkunjung ke Danau Kakaban. Ya. Terima kasih, itu tadi slide yang terakhir. Mungkin Baby ada tambahan? Enggak sih, sampai saat ini cukup. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Roma Rama, terima kasih Mas Ebes, Mbak Feby, Mas. Ini presentasinya menarik sekali ya teman-teman. Sebetulnya dulu kami menyiapkan presentasi Roma Rama ini, membuat jadwal Roma Rama sebagai kelas lanjutan dari kelasnya Iren Agrivina. Gitu. Jadi pada kelas teori 4, Iren Agrivina memberikan pengantar mengenai ruang hiperrealitas, simulasi dan ruang hiperrealitas, kemudian penggunaan bots gitu. Nah, saya pikir apa yang dipresentasikan Roma Rama ini merupakan konkretnya gitu dari apa yang disampaikan sama Iren Agrivina waktu itu. Yang Ira, aku tidak melihatmu sudah datang di sini. Ya, terima kasih Roma Rama. Untuk itu kelas langsung saya buka ya sesi tanya jawabnya. Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya pada Roma Rama gitu, disampaikan langsung. Sedangkan teman-teman pendengar bisa menuliskan pertanyaannya dulu di dalam chat box. Teman-teman peserta, silakan. Andika, Jessica apakah udah kamu angkat ingin tangan bertanya? ya. Oh ya, silakan Jessica. Halo Roma Rama, terima kasih untuk presentasinya. Menurut aku presentasinya sangat, aku suka banget karena itu nggak cuma mempresentasikan karya-karya, tapi juga mempresentasikan ide-ide yang dikoneksikan dari tahun 2000 berapa tadi 2005 ya 1990 sampai 2020. Aku pengen tahu gimana sih proses kalian membuat presentasi yang tadi itu, karena menurut aku itu sebuah dokumentasi yang sangat seru dan juga cara mendokumentasikan terkoneksi ide itu gimana? Bisa langsung dijawab aja, Mas. Silakan. Oh iya, oke. Iya, sebenarnya gimana ya? Sebenarnya ini ada perbedaan ya. Ketika kami berkarya itu kan kalau misalnya dilihat presentasinya kayaknya memang linear gitu ya. Linear, cuman pas dibikin presentasinya ya kami coba membaca ulang aja gitu apa yang pernah kami bikin, apa yang pernah kami respon. Terus ini tuh sebenarnya bisa satu ide atau misalnya ketika kami lagi berproses atau brainstorming bertiga gitu ya. Misalnya Baby atau Rudy lempar ide atau saya sendiri lempar ide itu sebenarnya bisa di-track gitu. Semua ide itu bisa di-track, diurai gitu. Ini si Baby ini ngomong kayak gini dari mana nih ya asalnya gitu. Ini Ambon ini punya ide ini asalnya dari mana gitu.
Nah, ini kalau misalnya di track itu, ya karena kami bertiga tumbuh dengan tontonan yang kurang lebih sama ya, misalnya menonton RCTI dan TVRI, jadi ya itu sih, jadi bisa ngobrolnya ada di frekuensi yang sama, cuman cara lihatnya yang berbeda gitu. Mungkin itu sih, mungkin itu juga yang ini kebiasaan karena kami suka diskusi bertiga, jadi kebiasaan narik-narik gitu ya, narik-narik dalam artian ini ide itu nyambung kemana gitu, apa yang mendorong akhirnya masing-masing dari kami itu ngeluarin ide itu gitu. Tapi ketika proses bikin karyanya itu tidak selancar itu. Mungkin mau nambahin, sorry, nggak apa-apa, lanjut aja pertanyaannya. Jadi kalau kalian berdiskusi gitu biasanya dicatat di sebuah diary gitu atau gimana? Kok bisa ingat semua ide-idenya gitu dari zaman dulu? Mungkin ini juga sih ya, tadi mau jawab karena itu salah satu, kalau buat aku pribadi sih itu kan kayak salah satu keuntungan untuk bekerja kelompok gitu. Saat bekerja kelompok tuh kayak misalnya saat bikin ide itu kita ngelewatin banyak kepala gitu. Misalnya kayak aku ngelemparin ide, nah itu tuh dia harus ngelewatin kepala Ebet dulu atau nggak kepala Rudi dulu sampai akhirnya si konsep itu tuh jadi mateng. Nah, cuman karena bekerja kelompok tadi, jadi setiap kita selesai melakukan, kita selesai nih melakukan satu karya, nah satu karyanya itu akan direview ulang kayak menurut kita nih apa yang kurang selama proses pengerjaan, atau enggak misalnya konsepnya harusnya bisa ditambah lagi si angle-nya, atau enggak bisa ditambah lagi layer-nya, dan akhirnya itu yang secara nggak langsung sih jadi bikin sebuah benang merah ya dari kekaryaan sebelumnya gitu. Mungkin karena kita kan juga Trauma Rama itu kan dari tahun 2006, sekarang 2021, berapa belas tahun tuh? Ya udah berbelas tahun itu karena memang akhirnya kita terbiasa untuk hampir berdiskusi hampir setiap hari, dan jadi cukup sinkronis juga ya saat ngomongin benang merah dari kekaryaan gitu. Maksudnya pindah dari ranah animasi, dari stop motion, akhirnya sekarang lebih ngomongin si teknologi sebagai media gitu. Nah itu kita itu sih salah satunya adalah mereview karya sendiri. Jadi kayak setelah selesai karya, mereview karya sendiri, nah hasil reviewnya itu bisa jadi sebuah karya lagi atau bisa jadi angle baru dalam berkarya, seperti itu. Terima kasih. Aku sebenarnya punya pertanyaan satu lagi. Kalau itu kan tadi aku lihat ada banyak banget karyanya. Biasa kalian membuat karya itu cuman kalau lagi harus pameran atau nggak ada oportunitas pun juga bikin karya iseng-iseng terus mungkin diprojekin di rumah terus di videoin tanpa ada tujuan mau presentasi di mana gitu. Ebet mau jawab? Oh, oke. Biasa. Gimana, Bet? Oke. Biasanya sih kalau misalnya kita pasti punya sketch sih. Maksudnya kayak setelah nge-review karya sendiri itu akhirnya kayak ternyata turunan dari karya ini sebenarnya bisa banyak nih, bisa menggunakan material yang lain atau enggak bisa menggunakan media lain atau enggak misalnya story lainnya bisa sesuatu yang lain. Nah, hal-hal itu ya pasti kita tabung ya untuk jadi kayak tabungan sketsa untuk kedepannya gitu. Ya sih kita kebanyakan sih tapi kadang-kadang juga walaupun punya tabungan sketsa, kalau misalnya ngobrol sama pameran dan dia punya kurasi tertentu, kadang-kadang kita juga akhirnya bikin karya baru sesuai dengan kurasi pameran seperti itu. Terima kasih. Itu aja aku mau nanya. Terima kasih Jessica. Oke, teman-teman yang lain bagaimana ini? Aku mau nanya, Mbak.
Ya, silakan. Halo Mbak. Siapa dulu nih? Siapa? Kamu Andika aja, dulu kamu dong. aja, Andika aja. Oke, presentasinya menarik ya. Sebenarnya aku juga ada pengalaman bersentuhan dengan dunia virtual gitu. Ini sebelum ke pertanyaan ya. Tahun 2019 itu pertama kali ada satu, itu waktu itu aku masih di IKJ. Tahun 2019 awal kalau nggak salah itu ada pemutaran film judulnya Frog. Itu dari sutradara Australia. Saya lupa nama sutradaranya, cuma itu film fiksi yang menggunakan VR. Dan itu pertama kalinya ada pemutaran atau eksibisi lah. Aku mungkin lebih cocok untuk bilangnya eksibisi ya, karena itu menggunakan VR dan juga ada pertunjukan teatrikalnya. Tapi kemudian aku jadi teringat problematika teman-teman film itu juga selalu dihantui oleh pertanyaan, sinema itu udah mati hari ini. Itu pertanyaan paling mendasar dan itu terus berulang kali diserukan oleh, nggak cuma oleh seniman filmmaker muda, tapi juga filmmaker yang tua kayak Godard pernah bilang seperti itu gitu. Ketika sinema dikombinasikan dengan VR, kan itu dua-duanya medium yang virtual ya, sama-sama gitu. Bedanya penonton bisa mengendalikan ketika dia menggunakan medium seperti VR atau game, itu kita bisa mengendalikan. Konsepsi sinema yang lama adalah pengertian bahwa film mengarahkan penonton. Jadi ada teknik-teknik di mana si pembuat film itu mengarahkan penonton, bukan kemudian penonton mengarahkan dirinya sendiri. Nah, itu coba ditabrak oleh kehadiran VR dan juga game. Ketika saya mengalami itu tahun 2009, saya mengikuti eksibisi itu, ada beberapa aspek-aspek yang saya pelajari selama saya kuliah film, itu seperti sinematografi dan beberapa aspek mise en scène itu akhirnya menjadi hilang. Dan itu juga yang kemudian saya mempertanyakan, yang mungkin tadi juga sempat disinggung ketika di slide terakhir ya, teman-teman bilang tentang game, juga mengeksekusi game itu apakah kemudian game kita yang Andika, bisa diulang pertanyaannya? Andika, kamu putus. Tunggu sebentar ya, Rama. Halo Andika. Andika. Ya. Teman-teman yang lain, ada yang mau tanya? Apakah masih ada yang mau bertanya? Ini Andika sepertinya putus. Jadi tadi ada Putu ya? Iya Mbak, saya mau bertanya. Tadi tertarik sama pernyataan bahwa posisi seniman ketika alat produksi menjadi sangat demokratis dan ada di mana-mana. Itu kayak apakah itu mengubah definisi seniman atau karya seni bagi masing-masing dari kalian? Terus sejauh mana hal tersebut mempengaruhi proses berkarya Troma Rama? Terima kasih. Ya, silakan bisa langsung dijawab, Mbak. Ebet, silakan mau jawab. Sorry, tadi koneksinya nggak stabil, terus gue nggak dengar pertanyaan. Ya, putus, silakan diulang. Oke, kita ulang ya. Tadi soalnya ada pernyataan bahwa posisi seniman ketika alat produksi menjadi
sangat demokratis dan ada di mana-mana. Itu mungkin bisa dielaborasi lagi ya, apakah itu mengubah definisi seniman atau karya seni bagi masing-masing dari kalian, dan sejauh mana hal tersebut mempengaruhi proses berkarya dari Trauma Rama. Terima kasih. Oke, mungkin iya sih, itu juga salah satu dampak ketika karya udah selesai ya. Kalau misalnya buat kami bertiga sendiri, gimana ketika satu karya selesai, terus ya kita coba ambil jarak, bikin jarak sama apa yang kami buat sendiri gitu. Ya salah satu contohnya itu gitu. Apa signifikansinya seniman gitu di era sekarang gitu. Cuman sih buat kami bertiga ya kami masih percaya apakah itu seniman, apakah itu ilmuwan, apakah itu apapun orang yang berkarya ya dalam bidang apapun, yang paling penting dan semakin jarang itu adalah memproduksi pengetahuan gitu ya. Kalau misalnya aku sih lebih tertarik di dalam situ. Dan sejauh ini memang algoritma itu masih bisa dikritisi gitu. Masih dia itu masih, meskipun dia sifatnya nggak netral, tapi bukan berarti dia itu bisa selalu memproduksi pengetahuan gitu. Justru itulah yang akhirnya buat kami bertiga menarik gitu untuk mempertanyakan si teknologi Kiwari ini gitu, si algoritma ini, si posisi seniman. Soalnya kan cukup kompleks ya, bagaimana akhirnya si algoritma ini menciptakan satu realitas, akhirnya membentuk satu persepsi. Tetap aja ada orang-orang di baliknya yang akhirnya menginput sesuatu gitu. Nah, hal-hal itu sih, jalur-jalur itu yang sebenarnya masih bisa dikritisi, dan sampai sekarang pun hal-hal itu yang coba kami pertanyakan di karya kami gitu. Gimana Putu? Sudah bisa menjawab pertanyaanmu? Sudah Mbak, makasih Trauma Rama. Apakah Andika sudah bisa bergabung lagi nih? Aku mau nanya dong, Mbak. Udah, Mbak. Andika kayaknya Udah, Mbak. udah. Oh, udah. Okay. Udah Andika dulu. Ya. Oke, silakan Andika. Sorry tadi internetnya down. Tadi melanjutkan soal tadi ya, tentang antara medium virtual yang baru datang dan medium yang sudah lama kita ada di sekitar kita gitu. Pertanyaannya apakah dapat kita bilang kalau kehadiran medium-medium ini itu membunuh salah satu medium yang sudah ada, atau justru dia mengembangkannya? Karena ya itu tadi yang aku lihat adalah sinema mati itu beneran bisa aja terjadi, karena aspek-aspek dalam sinema kemudian seperti sinematografi kemudian dihilangkan oleh keberadaan VR gitu. Seperti itu gitu. Dan juga pernah ada yang mencoba untuk menjelaskan ini dengan konsep expanded cinema. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar expanded cinema. Itu sebenarnya sinema yang lebih mirip ke instalasi video sebenarnya. Jadinya tetap itu pun tidak berhasil untuk menggeser konsesi sinema yang kita yakini saat ini gitu, ataupun Andika, kamu pun lagi. itu terjadi pengaspek-aspek. Halo? Ya, mungkin jelas, kamu keputus beberapa kalimat tadi ya. Oke. Atau ya, itu sih maksudnya. Udah ya? Udah, Mbak? Udah. Masih putus ya, Mbak? Siap. Ya, lebih ke situ sih. Apakah kemudian
dunia virtual ini justru membunuh medium-medium yang sudah ada sebelumnya gitu. Karena ya tadi adanya penghilangan aspek-aspek yang seharusnya bisa membuat satu medium seperti film itu nggak ada lagi kayak gitu. Terima kasih. Silakan Rama-Rama. Bisa langsung dijawab. Ya, Beb. Oke, kalau misalnya menurut aku sih, kalau aku tuh selalu percaya sih ya, maksudnya saat kita ngomongin, aku juga pernah baca sih permasalahan misalnya kayak hilangnya misalnya sinema gitu, karena misalnya kehadiran medium-medium ini gitu, apalagi misalnya kayak dengan kemajuan teknologi seperti VR gitu ya. Gimana ya? Mungkin kalau misalnya aku mungkin susah untuk membahas ini dari ranah film, tapi mungkin kalau misalnya dari aku sendiri, aku akan ngomongin ini lebih dari lebih kepada video ya, maksudnya apa yang telah Roma-Rama lakukan gitu. Kalau misalnya akhirnya dari kami sih, akhirnya kita mempercayai bahwa si medium-medium itu sendiri yang baru, teknologi-teknologi yang baru itu mungkin akan memperkaya si cara karyanya sendiri bekerja gitu. Kalau misalnya contohnya dari apa yang telah kita kerjakan sebelumnya gitu, misalnya kayak menggunakan software atau enggak misalnya menggunakan software multiplayer game online gitu. Kalau misalnya saat kita ngomong secara teknis gitu ya, misalnya ke developer gitu, pasti selalu ada tuntutan untuk memperbaharui software ya secara teknis gitu. Hal-hal yang seperti itu yang harus terjaga gitu. Maksudnya untuk berkarya sebelumnya gitu ya, kayak misalnya untuk bikin video pun sebenarnya kita juga udah mengalami dari bagaimana video itu dulu di formatnya itu 3:4 misalnya. 4:3, terus habis itu harus diperbarui jadi 16:9, atau enggak misalnya data-data format yang berubah. Kalau misalnya menurut aku, akhirnya saat kita bersinggungan dengan teknologi, apakah pertanyaannya kayak teknologi VR ini misalnya akan melibas sinema? Aku rasa sih enggak, kalau misalnya buat aku pribadi ya. Aku rasa sih rasanya tidak akan melibas sinema itu sendiri, tapi justru dengan kehadiran VR ini, menurut aku akhirnya ada cara menikmati sinema yang baru gitu. Mungkin ya itu emang paling benar, emang akhirnya saat kita ngomongin kerana expanded cinema gitu. Tapi karena ada expanded cinema ini, apakah sinema tradisional yang sebelumnya kita tahu itu akan terlibat sih? Aku rasa enggak sih kalau misalnya buat aku pribadi ya. Kayaknya buat aku medium-medium ini memang harusnya hadir untuk kita pakai cara-caranya, maksudnya kayak VR. Buat aku sendiri kalau misalnya kayak ngomongin VR sendiri, kayaknya juga masih sangat terbatas ya untuk ngomongin sebuah teknis film gitu. Kayak itu terbatas banget, maksudnya dari teknik VR semua orang tuh harus misalnya punya Oculus Rift, atau enggak misalnya cara pandangnya hanya terbatas di 360 gitu. Maksudnya itu akhirnya terbatas dengan penggunaan gawai gitu. Tapi kalau misalnya emang akhirnya kita maju ke 20 tahun ke depan gitu, di mana semua orang tuh udah wajar mempunyai Oculus gitu di rumahnya. Oculus Rift misalnya di rumahnya sendiri, atau enggak misalnya semua orang tuh terbiasa untuk memakai perangkat-perangkat VR. Aku rasa di saat itu sinema itu pasti mempunyai posisi juga di situ gitu. Mungkin tidak posisinya tidak seperti sinema tradisional yang seperti kita kenal dulunya, tapi aku rasa si sinema itu tetap akan ada sih. Kalau itu dari aku. Mungkin Ebet ada mau tambahan nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, gimana Andika, memuaskan nggak jawabannya? Ya mungkin menunggu waktu yang menjawab kali. Iya. Soalnya ini misteri yang pertama kali diungkapkan oleh filmmaker tahun 60-an sampai kita masuk abad yang baru, itu misteri itu masih ada terus gitu. Maksudnya eksplorasi sinema itu selalu buntu kepada
cara bercerita, cara sinematografi, itu aja gitu. Dan menurutku perkembangan sekarang ya, perkembangan teknologi yang ada sekarang itu kalau dalam studi sinema itu hanya memfasilitasi distribusinya. Jadi kita didukung oleh internet, oleh OTT, itu sangat didukung oleh cara mendistribusikan, yang belum masuk ke ranah yang lebih jauh kayak membuat teknisnya gitu. Teknisnya itu kayaknya belum didukung sekali oleh internet ya. Karena ya itu tadi ya. Sinema itu selalu bolak-balik itu ceritanya bagus atau enggak, terus sinematografinya bagus atau enggak, editingnya bagus atau enggak, itu cara-cara konvensional yang lama sebenarnya, yang kemudian didukung oleh perkembangan teknologi dengan upgrade teknologinya, itu mendukung cara-cara yang lama juga gitu. Dan kita tetap main di dalam frame, maksudnya kita tetap main di dalam frame. Kalau nggak salah Gonzales Inarritu pernah bikin film satu bioskop itu, kayaknya mau bikin itu 360 satu bioskop itu dari depan sampai belakang. Itu pun masih menurut kita masih ada frame-nya gitu. Itu masih terbatas oleh frame, dan cara menembus itu masih jadi misteri sampai sekarang. Aku nggak tahu ya, apakah game itu bisa jadi solusinya, itu aku juga nggak tahu. Soalnya ada beberapa game yang sudah mengeksploitasi cara bercerita kan, kayak game perang, terutama Call of Duty Battlefield itu selalu mengeksekusi cara bercerita gitu. Tapi Oke, Andika, mungkin bisa diendapkan dulu tuh ya. Seperti itu sih. Iya. Nah, ini ada teman yang udah mau tanya nih. Sekarang. Ya, makasih ya Andika ya. Mungkin saya bisa menambahkan kita atau Oke. Menimpali aja, sebenarnya saya tadi cukup telat ya mengikuti ini presentasinya Tromorama, cuman menarik sekali ketika maksudnya sebuah karya yang menggunakan algoritma kemudian itu bisa menjadi awareness juga gitu untuk publik dan audiens. Kemudian kalau membicarakan ketika perkembangan teknologi gitu, seperti nyambung dari yang diomongkan dengan Andika gitu, memang sudah berubah ya ketika sinema aja sekarang kita sudah bisa menikmati di layar masing-masing gitu. Itu juga perubahan teknologi yang mungkin terjadi dari ketika Steve Jobs dan Wozniak menciptakan personal komputer gitu. Sekarang semua orang gitu, anak umur 5 tahun sudah bisa menikmati Netflix di gawai mereka gitu. Dan kemudian ketika waktu itu saya pernah nonton gitu, kalau nggak salah saya nonton di Ars Electronica gitu, mereka jadi immersive cinema gitu. Jadi di mana sebenarnya audiens menentukan sendiri jalan ceritanya gitu. Bagaimana kita bisa menikmati atau membuat sendiri jalan cerita sebuah sinema itu dengan menggunakan VR gitu. Dan saya pikir itu pasti akan terus berkembang dan berubah gitu. Dan saya pikir sih manusia makhluk yang paling mudah beradaptasi ya dengan lingkungannya. Nyatanya sampai sekarang pun kita beradaptasi dengan cukup baik gitu, tapi memang ada nostalgia gitu, maksudnya nostalgia yang kapan ya saya pernah tidak menggunakan teknologi digital ini gitu. Kapan ya kita tidak tergantung lagi pada algoritma gitu, bisa atau tidak itu bahkan sekarang yang jadi pertanyaan gitu, ataukah sampai di mana. Dan saya pikir sih karya-karya Tromorama cukup menarik gitu, karena maksudnya bukan cukup menarik, sangat menarik gitu, karena memang membuat kita sebenarnya sadar bahwa mereka tidak hanya merayakan teknologi itu sendiri, tapi memang bagi pengetahuan itu dan kemudian menimbulkan kesadaran bahkan untuk audiens bahwa kita tidak hanya menggunakan teknologi untuk perayaan, tapi memang menggunakan itu untuk ya awareness ya, kesadaran, dengan penuh kesadaran gitu. Mbak Vita, kembali ke Mbak Vita. Ya, makasih tambahan jawabannya Ira. Aku lanjut ke Chandra ya. Silakan Chandra. Kalau bisa dengar saya enggak?
Bisa ya? Bisa. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan kakak-kakak dari Tomararama ya. Ini kan saya juga lihat referensi video referensi karya yang sudah dikasih di grup ya. Tapi setelah saya melihat lagi di channel YouTube Tomararama ini, saya tertarik dengan karyanya yang judulnya Daydreaming. Itu karya tahun 2010. Saya pengen banget sih Mbak atau Masnya yang dari Toraramanya ini bercerita sedikit lah latar belakangnya. Soalnya saya tertarik banget karena saya senang dengan drawing ya. Kebetulan ini juga kayak semacam animasi yang berjalan tapi dengan suara dan semacamnya itu. Bisa dibantu? Soalnya saya mencari juga nih tentang karya ini, ada deskripsi atau apapun. Saya pengen tahu itu sih Mbak. Oke. Aku jawab itu karya tahun 2010 ya. Saat itu tuh kita kalau nggak salah pameran tunggal pertama kali di Jogja saat itu, di Galeri Tembi. Nah, saat itu memang kami tuh sedang lebih banyak ngobrol, maksudnya saat itu kami sedang fokus kepada si teknik stop motion itu sendiri, dan saat itu kan karya Daydreaming itu dia itu menggunakan teknik zootrope ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak kita bikin sebuah mesin kecil terus kayak si kertas-kertas animasinya terus di kayak kayu gitu, bukan kayu kayak diputar gitu nanti dia berjalan gitu. Nah cuman saat itu kita pengen ini aja sih waktu itu lebih kepada mengulik si materialnya ya, maksudnya material bagaimana karena karya-karya sebelumnya itu kita menggunakan video, nah bagaimana akhirnya kita bisa menggunakan si teknik animasi ini tapi bentuknya seperti sebuah objek gitu. Dan untuk karyanya sendiri bagaimana waktu itu kita mengoverlapping dua landscape, jadi kayak ada landscape di belakang terus selanjutnya kita kayak tambahin landscape di depan terus mulai di drawing satu-satu gitu. Saat itu sih narasi untuk bikin karya itu emang lebih kepada kecenderungan, maksudnya kayak gimana ya cara untuk bikin animasi tapi dia tidak berbentuk secara video. Nah akhirnya kita pengen lebih lanjut sih mengulik si mesin zootrope itu. Nah cuman buat kami si mesin zootrope-nya itu dia terkait dengan musik box kecil. Jadi karena alat tuasnya itu kan sama kan, maksudnya kayak tuasnya si zootrope sama si musik box itu yang kecil itu kan sama diputar gitu. Nah akhirnya saat si mesin zootrope-nya diputar, nah itu tersambung sama musik box yang kecil. Nah akhirnya kayak kita berusaha menggabungkan si suara musik box sama si gambar itu, sama si gambar bergerak itu. Seperti itu. Itu menarik buat kayak saya. gitu. Soalnya saya juga lagi eksplorasi tentang zootrope dan flipbook yang banyak gitu. Saya juga suka bikin soalnya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, iya. Ya maksudnya si zootrope itu salah satu, cuman satu sih karya kita yang zootrope itu sih, karena pas kita bikin tuh ternyata buat kami sih saat itu review saat bikin karya itu kertasnya ini sih lebih kepada material kertas sih, karena material kertas itu cenderung keriting gitu. Jadi kayak akhirnya kita cuma bisa bikin satu saat itu. Oke Mbak, kapan-kapan saya pengen lihat karyanya langsung. Ya boleh nanti di video. Oke. Terima kasih. Iya sama-sama. Maaf ya Rama-ramanya sebentar, ternyata tadi Zikri pengen ikut mengelaborasi jawaban untuk Andika. Silakan Mas Zikri. Halo, suara saya kedengaran? Bisa, udah. Ya, sebenarnya terkait dengan pertanyaan Andika itu, saya pribadi mau mencoba menggeser sedikit perspektifnya gitu, terkait apakah sinema sudah mati, mengingat perkembangan teknologi media sekarang. Kita bisa menjawab bahwa bisa mati, bisa juga enggak. Dalam artian, kalau misalnya Andika sebagai seorang seniman mendeklarasikan kematian sinema, itu mungkin. Misalnya, kalau dulu Godard bilang bahwa sinema sudah mati, Jonas Mekas bilang sinema hidup abadi.
Itu kan sebenarnya pilihan politis atau statement kultural dari seorang pegiat budaya. Nah, kalau misalnya kita coba elaborasi lagi secara sejarah pemikirannya, bahkan ketika kamera belum muncul ke dunia pun sinema sudah ada. Jadi sebenarnya pengertian-pengertian itu tidak absolut. Ini menarik karena kalau misalnya kita berkaca pada apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Roma Rama, yang menjadi penting itu sebenarnya bukan lagi apakah satu medium itu menonjol dibandingkan medium yang lain, tetapi bagaimana si seniman itu bisa merespon atau memanfaatkan mediumnya untuk menunjukkan gejala zaman. Dan buat saya Roma Rama dari karyanya yang dipresentasikan tadi gitu, atau sejauh yang saya amati juga berkegiatan dengan berkolaborasi dengan Roma Rama gitu di seni media dulu diadakan oleh Forum Lenteng, itu poin-poin dari praktik mereka adalah semangat dari gejala zamannya gitu. Ya sekarang situasi kita adalah teknologi media yang seperti ini, makanya Roma Rama seperti itu. Jangan-jangan kalau misalnya kita berada di ruang lingkup dunia yang lain, ya Roma Rama nggak begini gitu. Jadi bagaimana seniman merespon situasinya, justru itu yang menjadi penting. Bukan lagi kita bertanya apakah medium satu lebih unggul dibandingkan medium yang lain, atau medium yang satu dikalahkan oleh medium yang lain. Saya kira itu ya, untuk melihatnya secara lebih objektif. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Zikri atas tambahan jawabannya. Ada tanggapan nggak dari Roma Rama tentang hal ini? Enggak sih, betul. Setuju sih dengan apa yang dengan apa yang disampaikan sama Zikri ya. Kalau misalnya saya sendiri soalnya juga emang lebih seneng membahas Suaranya hilang, Bet. Ya, keputus nih kayaknya, Mbak. Ya, tapi saya rasa sih dia sudah puas, Mbak, dengan jawabannya Zikri. Oke, kalau gitu ini ada satu pertanyaan lagi dari peserta lewat DM. Oh, ini kayaknya udah nyambung lagi ya, Mas Ebet. Ya udah, lanjut aja dulu deh. Oke. Ini ternyata koneksinya tadi nggak stabil. Oke, Mas. Ini aku bacain ya, Mas. Tadi si John itu kirim direct message, bilang karena koneksinya nggak bagus, jadi dia juga nitip pertanyaan aja gitu. John itu salah satu peserta kelas. Nah, dia mau tanya, karya mana yang menjadi masterpiece untuk saat ini? Yang dimaksud sebagai masterpiece itu maksudnya adalah yang paling berhasil menyampaikan gagasan dan kenapa karya itu. Terima kasih. Nggak ada sih kalau buat aku. Nggak ada yang masterpiece. Soalnya ya tadi itu ya, maksudnya ketika satu karya misalnya udah selesai, atau misalnya di aku sendiri aku ngerasa oh ya ini udah berhasil berhasil mengakomodir obrolan kami bertiga gitu ya, atau catatan-catatan kami bertiga. Aku nggak berlama-lama ada di situasi seperti itu, tapi aku berusaha mencari pintu gitu. Si karya ini tuh bisa membuka pintu ke karya apa gitu ya. Nah mungkin ini nyambung ke pertanyaan Jessica di pertama sesi tanya jawab gitu. Kenapa akhirnya bisa nyambung dari satu karya lain, karena yaitu setiap kali kami selesai berkarya, kami ambil jarak dengan karya, terus kami mulai menanyakan pemikiran kami sendiri gitu, dengan apa yang udah coba kami artikulasikan di karyanya gitu, buat men-trigger karya berikutnya. Kurang lebih sih prosesnya seperti itu sih. Sama tadi merespon dengan apa yang disampaikan oleh Zikri, aku sih setuju ya. Karena kalau misalnya sebenarnya jawaban Zikri itu bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat gitu, yang akhirnya bicara tentang stop motion pertanyaannya gitu. Apa kekurangan atau kelebihan pembuatan video menggunakan stop motion?
atau misalnya ya berhubungan dengan bagaimana mengeksplorasi si teknik stop motion ini gitu. Ya teknik penting sih, cuman mungkin buatku lebih menarik untuk mengeksplor pemikirannya gitu ya. Pemikirannya gitu. Biarkan pemikiran itu yang mendrive apa yang akan keluar di karyanya. Gitu sih. Jadi visual itu bisa dikejar lah seiringnya proses berkarya gitu. Itu aja kalau dari aku. Nah, ini jawabannya menarik loh, Mas. Jawaban Mas Ebet, karena sepertinya bisa disambungkan dengan salah satu pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Yang ini nih. Yang dari Riri Immanuel. Saya bacakan ya. Dear Kak Tromarama, yang saya lihat sepanjang karyanya bertahun-tahun, mungkin secara garis besar sering merespon realitas akan dunia maya, fenomena-fenomena digital yang membentuk manusia di dunia nyata. Lalu, apakah karya-karya yang merespon hal-hal tersebut sebenarnya ada kritik atau pesan yang ingin disampaikan kepada publik? Terima kasih. Mungkin ini bisa dielaborasi ya dari jawaban Tromarama yang tadi. Ingin mengeksplor pesannya gitu. Ya, Silakan, mungkin ini juga sih pertanyaan-pertanyaan. Apakah di karya kami ada kritik atau misalnya ada pesan yang mau disampaikan gitu ya? Karena buatku itu berusaha mencari jawaban-jawaban yang definitif dari sebuah karya gitu ya. Yang sebenarnya itu aku sangat hindari. Aku lebih senang dengan sesuatu yang sifatnya reflektif gitu dibandingkan definitif ya. Jadi kayak emang obrolan-obrolan yang emang akhirnya aku pengen mendengar dari teman-teman sekalian bagaimana gitu responnya dengan apa yang sudah dilakukan Tromarama, apakah men-trigger sesuatu ya. Dari situ kita bisa ngobrol, dari situ kita bisa membuka satu potensi ide atau obrolan yang bisa memicu karya berikutnya gitu. Mungkin kalau misalnya mudah-mudahan sih dari materi yang hari ini kami sharing dari Tromarama udah bisa membuka pintu ya. Jadi nanti silakan masuk dan coba membaca di dalam bangunan itu tuh ada apa gitu. Nah, itu jawaban yang sangat demokratis, Mas. Ya, mungkin aku mau nambahin aja sih, Mbak. Oke, silakan, mau nambahin Mbak. Untuk kritik, maksudnya kayak bagaimana pesan, sebenarnya pesan yang mungkin bukan pesan kali ya, tapi sebenarnya kayak kita berusaha, misalnya contohnya kayak misalnya yang image tadi tuh penguin yang di belakangnya itu ada di background kandang penguinnya sendiri itu ada kayak cuplikan video looping ombak laut gitu ya. Nah, buat kita sendiri tuh mungkin ya buat orang lain tuh kan hal yang mungkin buat mereka tuh normal gitu. Tapi saat pertama kali misalnya kita ngelihat image itu gitu ya, pas kita ngelihat kandang penguin, terus penguin ada penguin gitu ya, maksudnya kayak binatang yang nggak datang dari Asia Tenggara gitu. Terus habis itu dia ada di dalam sebuah kandang dan di samping kandangnya itu adalah restoran seafood dengan background yang fully digital gitu. Nah, buat kita sendiri aja akhirnya timbul banyak banget pertanyaan gitu di melihat sebuah image seperti itu. Nah, akhirnya saat karya muncul, misalnya karya domain itu muncul, akhirnya kita ngomongin pertanyaan sih tentang sejauh mana sih dominasi manusia lewat teknologi ini gitu kepada si spesies lain. Nah, hal-hal itu seperti itu hadir di dalam karya gitu. Mungkin ini salah satunya yang penguin itu tadi ya.
Kayak misalnya terus abis itu sebelumnya misalnya di tahun 2015 saat kita berpameran itu, saat itu tuh pikiran Trauma Rama saat itu bahwa ada maksudnya kayak offline dan online itu akan selalu terbagi gitu. Kehidupan offline dan online itu akan selalu terbagi dalam sebuah dunia fisik dan dunia digital gitu. Tapi selama seperjalanan waktu akhirnya kita menemukan jawaban dan pertanyaan kembali gitu akhirnya bahwa sebenarnya kita udah nggak bisa nih membeda-bedakan antara offline dan online gitu, karena seiringnya waktu ya offline dan online itu akhirnya udah merge bersama gitu, dia udah saling menumpuk dan saling berlayer, dan bagaimana semua orang itu adalah si prosumer sendiri gitu, dan akhirnya timbul lagi pertanyaan dari situ, bagaimana akhirnya algoritma itu mengambil alih seluruh aktivitas manusia gitu, dan bagaimana akhirnya kita itu secara terus-menerus akhirnya selalu hidup di dalam simulasi data. Nah itu akhirnya lebih kepada ini sih ya, pertanyaan-pertanyaan yang Trauma Rama yang akhirnya kita berusaha sampaikan di dalam karya itu sendiri gitu, seperti itu sih. Dan itu akhirnya kritik terhadap karya sendiri, dan akhirnya bagaimana si kritik itu maksudnya kritik terhadap karya sendiri, dan akhirnya bagaimana si kritik itu akhirnya kita berusaha masukin ke dalam karya selanjutnya, seperti itu. Sudah cukup menjelaskan ya. Ini kalau gitu aku akan berpindah ke sebuah pertanyaan yang lain yang mengenai ini mengenai privasi ini. Mungkin ini pertanyaan yang menarik dari Alisa Sugianto. Halo, selamat sore. Sebelumnya saya sangat tertarik dan bahkan takjub dengan karya oleh Trauma Rama. Salah satu karya yang menarik adalah yang menggunakan algoritma untuk memilah hashtag Twitter. Namun saya jadi teringat tentang masalah data privasi karena tadi dijelaskan bahwa Twitter selama 7 hari membuka database-nya. Apakah itu sesuatu yang ilegal untuk mengambil data tanpa pengetahuan penggunanya? Terima kasih banyak. Ebet mau jawab? Ya itu legal sih. Itu meskipun itu data privacy, aku rasa itu sadar nggak sadar setiap user Twitter itu sudah mencek agree di saat term and condition pas dia mendaftarkan akunnya di Twitter gitu. Makanya Twitter itu membuka 7 hari bank datanya untuk diakses sama siapapun yang membutuhkan data itu. Itu sih. Nah, itu mungkin diskusinya akan menarik kalau misalnya kita ngomongin term and condition gitu. Yang aku yakin sebagian besar dari kita nggak pernah baca. Ketika kita mendaftar di satu platform digital tertentu ya. Iya, kita suka malas untuk baca. Iya. Ya itu sih. Buat aku itu term and condition yang udah disepakati oleh pengguna Twitter ya. Jadi legal itu. Oke. Kayaknya sih semua pertanyaan udah dijawab ya. Apakah teman-teman peserta akan memberikan pertanyaan lagi? Silakan. Masih ada Owi yang belum tanya. Oke, kalau dari teman peserta sudah tidak ada, dan dari yang di dalam chat juga sepertinya sudah habis, sebetulnya waktu sudah lebih nih sudah lebih 18 menit dari waktu yang tersedia, tapi sepertinya masih ada yang mau tanya tuh, gimana Trauma Rama, masih mau dilanjutkan atau mau di... Boleh, ini ada Pauh ya? Iya. Ya, ini ada 2 orang sebetulnya yang sudah angkat tangan ya, mau tanya. Boleh, ini 2 pertanyaan terakhir kali ya. Silakan, mungkin bisa disampaikan langsung ya. Ini ada Mas Azel dan ada Mas Erik Pauristi. Mas Azel masih di sini? Mas Azel. Halo, Mbak sebenarnya. Oh Mbak, aduh maaf ya. Nggak apa, udah sering kok. Maaf. Halo teman-teman semua dan teman-teman Trauma Rama juga.
senang bisa ketemu lagi sama teman-teman Trauma-Rama. Dulu aku ikut workshopnya Museum Macan yang montage. Sebenarnya pingin itu sih nanya terkait setelah aku ngelihat karya-karya yang dikasih teman-teman Trauma-Rama lewat dokumen yang dikasih sama Mbak Rusvita, itu aku sampai ngeliat isi YouTube-nya apa aja, dan aku menemukan kayak ada beberapa karya yang nggak ada di dokumen, tapi aku menemukan itu di YouTube-nya Trauma-Rama gitu. Contoh kayak soliloquy dan dengan berbagai versi installation view-nya, and then ada wave forecast, and then wave forecast nomor 2. Ada beberapa karya yang menggunakan medium yang sama di tempat yang berbeda, di tempat instalasi yang berbeda. Dan kalau yang kulihat juga di awal-awal tahun Trauma-Rama itu mungkin bisa dibilang mulai membuat karya gitu. Kalau yang kulihat dari semua videonya tuh, kalau yang kulihat dari di awal tuh kebanyakan malah belum menyentuh instalasi sama sekali, tapi semakin kesini kayaknya juga teman-teman semakin bebas dalam menentukan medium dan bagaimana cara teman-teman Trauma-Rama memperlakukan medium-medium yang mungkin berpotensi untuk masuk di instalasi itu. Nah, pertanyaanku itu adalah gimana sih teman-teman Trauma-Rama itu sendiri memperlakukan instalasi mereka gitu. Soalnya menarik juga kalau yang kulihat di soliloquy, kan ada berbagai versi installation view. Ada yang di New York, ada yang di Shanghai, ada yang di Jogja. Terus wave forecast juga pakai printer. Ada 3 karya yang pakai printer, dan menurutku itu juga hasilnya beda-beda. Itu apalagi kalau yang di soliloquy Jogja tuh, aku lihat yang di Jogja itu kedip-kedipnya tuh sampai beda lah frekuensi kedipnya dengan di soliloquy yang lainnya. Aku nggak tahu aku overanalyzing apa enggak, tapi dari situ aku penasaran aja bagaimana sih teman-teman memperlakukan instalasi mereka gitu sih. Terima kasih. Baby, mau jawab? Coba ya, dicoba untuk yang soliloquy. Karena mungkin kalau misalnya kita ngomong yang soliloquy itu emang pertama kali diinstal itu adalah saat di Jogja, saat itu acaranya di INF Jogja. Nah, itu pertama kali kita menginstal soliloquy. Nah, karena instalasi yang pertama itu kan kita dapat ruang itu di ujung JNM ya, jadi kalau nggak salah ruangannya itu udah bertangga gitu. Nah, buat kita si ruangan bertangga ini secara komposisi tuh kayak udah menarik gitu buat lampu-lampunya gitu, kayak seakan-akan tuh lampu-lampunya sendiri tuh kayak udah duduk di podium gitu. Nah, akhirnya saat si karya itu berubah masuk ke ruang pamer yang lebih besar ataupun lebih kecil, akhirnya sih lebih kepada ini ya Mbak, maksudnya kayak ngelihat ruangnya dan ngelihat karya kita tuh akhirnya bagaimana sih karya ini tuh bisa menguasai ruang gitu. Karena jujur untuk yang soliloquy itu saat dia kedua kali dipamerkan itu ternyata karyanya itu kebanting gitu loh, dibandingkan ruang pamer. Jadi kayak waktu itu kita dapat ruangan pamer tuh yang menurut kita tuh besar banget gitu, sedangkan si karyanya itu saat itu nggak bisa mengisi ruang gitu. Akhirnya kita tambahkan si apa itu ya Bet namanya? Apa ya namanya itu ya? Si kayu-kayu yang tersusun itu. Palet. Ya, kita tambahkan si palet kayu agar si karyanya itu sendiri tuh bisa menguasai ruang seperti itu sih. Dan akhirnya juga si palet itu ngomongin sesuatu gitu, karena saat ngomongin karya itu kan kita juga ngomongin permasalahan si prosumer itu kan. Nah, akhirnya si palet itu juga buat kita suatu material yang cocok kontrasnya dengan si lampu kedap-kedip untuk ngomongin si konteks si prosumer ini dalam karya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sih, kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya dalam berkarya itu ada ininya sih, maksudnya kayak untuk mendapatkan si ruang karya terlebih dahulu tuh buat kita tuh akan lebih enak gitu ya untuk mengkomposisikan
si karya-karya instalasi tuh di dalam ruang gitu, dibandingkan misalnya kayak karya udah jadi terus tiba-tiba dapat ruang gitu. Tapi emang lebih kalau misalnya itu aku bisa bilang tuh intuisi dalam mengkomposisikan di dalam ruangnya aja sih, kayak gitu. Jadi emang kayak biasanya kita langsung ngelihat ruangnya, terus nanti kita layout secara digital gitu. Maksudnya kayak ini enak nggak ya rananya untuk dilihat dari segala sisi, atau kan misalnya kayak lebih ngomongin kayak jalur orang untuk ngelihat karya itu enak nggak ya gitu. Apakah jaraknya cukup gitu antara si pengunjung pameran dengan si karyanya. Mungkin Ebet ada yang mau nambahin nggak untuk permasalahan instalasi? Udah cukup sih. Oke. Seperti itu jawabannya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Azael. Terima kasih, Roma. Thank you. Ya, ini ada satu lagi dari siapa tadi yang mau tanya? Erik Paurisi. Apakah Mas Erik Paurisi masih ada di sini? Boleh, masih diizinkan bertanya? Ya, silakan. Oke, selamat sore buat Ebet ya, Ebet, Baby, sama satu lagi saya harus bilang Rudi ya, nggak boleh bilang Ambon, takut rasis. Tapi kita teman sebetulnya, satu sekolah yang sama, di waktu yang sama juga. Jadi saya cukup mengikuti praktiknya Tromarama sebetulnya, dan saya melihat sekarang Tromarama tadi kan berada di sisi praktik hyperrealitas ya, membongkar ilusi dengan ilusi, sebetulnya ini yang menarik. Nah, jika Tromarama tadi kan banyak mempertanyakan soal pertanyaan dunia seni representasi ya, dunia sensori itu kan, melawan dunia ide gitu, dan banyak melakukan praktik saintifik, sebetulnya ini yang menarik. Nah, tapi ada sisi yang lain sebetulnya kalau dalam penggalian makna, kadang-kadang pengetahuan dan teknologi juga yang seharusnya kan membebaskan, memberikan pencerahan gitu kan, sebagai salah satu produk dari ini ya, dari rasionalisme gitu kan. Justru saat ini itu justru kebalikan kerjanya, banyak memonopoli, mendominasi gitu kan. Dan bahkan sebetulnya dia membentuk sisi gelap manusia, banyak menyebabkan kehancuran lah. Nah, sebagai terutama pertanyaan saya sih, karena kita sama seniman, bagaimana caranya kita gitu kan untuk bisa mengelaborasi lebih baik supaya biar pengetahuan dan teknologi ini tidak menjadi praktik kuasa sebetulnya. Nah, dihubungkan dengan intinya ketika seniman ya mempertanyakan kenyataan dan kebenaran itu sendiri kan, itu basic pertanyaan bagi seniman biasanya. Terus ketika tadi Tromarama mempertanyakan salah satunya isu identitas, mempertanyakan bahwa kita tidak mengalami loh, gitu. Kita tidak hadir di sana, gitu kan? Karena ini adalah dunia maya, gitu kan? Nah, ini kan justru jadi menarik. Apakah praktik rasional atau praktik empiris ini kan berlawanan sebetulnya, menjadi antitesis. Tapi ya seniman-seniman, terutama saya juga sama melakukan banyak praktik dengan media ini, gitu kan? Bagaimana caranya biar intinya kita tidak menemukan metode yang salah atau langkah yang salah sebetulnya. Itu aja kali ya. Terima kasih banyak. Silakan Rama, bisa langsung menjawab. Mungkin itu kali ya. Dalam berkarya itu sebagai seniman sebisa mungkin punya kesadaran-kesadaran yang bisa menghindarkan kita dari bias ketika bikin karya gitu ya. Entah itu bias kelas, bias gender. Kalau misalnya tadi Pau mengasih contoh bagaimana teknologi itu sebenarnya dia itu representasi dari kuasa, setuju gitu. Salah satu contoh konkretnya adalah misalnya ya teman-teman bisa cek setelah ini Google Translate gitu. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya teman-teman bisa ngetik misalnya dia adalah seorang montir atau dia adalah seorang dokter gitu. Nah, itu Google Translate itu dia akan mentranslate bahasa Indonesia itu menjadi he is a doctor or he is a montir ya. Jadi kalau misalnya dia adalah seorang penjahit, she is a tailor. Nah, itu bukti konkret bagaimana Google Translate itu bias gender di situ. Nah, persoalan-persoalannya adalah memang tantangannya
sebagai seniman yang merespon fenomena teknologi yang seperti ini, bagaimana kita bisa ngasih satu imajinasi yang emang imajinasi lain gitu dari apa yang teknologi ini udah kasih. Mungkin itu di situ sih tantangannya ya. Tantangannya dan untuk mengartikulasikan atau mengintervensi imajinasi yang udah dibangun sama teknologi-teknologi yang sering kita pakai gitu. Mungkin itu sih. Dan jarak itu penting untuk seniman bikin imajinasi ya. Jadi dia punya satu tawaran gitu dengan subjek yang coba dia angkat di karyanya. Mungkin kalau misalnya dari aku itu responnya. Dari Mbak Feby gimana? Ada yang mau ditambahin nggak jawaban Mas Ebek ini? Kayak cukup dulu sih Mbak. Saya juga masih mencerna sedikit nih soal pertanyaannya. Oke. Kalau gitu ini karena udah 30 menit ya, lebihnya dari jam 5, mungkin kita bisa tutup dulu gitu sesi diskusinya. Nanti jika Mas ataupun dari Tromarama sudah ada jawaban lebih lanjut untuk Mas Pau, bisa disampaikan secara personal gitu. Karena sepertinya mengenal dengan baik gitu. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada Tromarama, terima kasih sebesar-besarnya atas presentasinya hari ini, sebuah presentasi yang menarik buat saya, personal gitu karena saya dari Jogja dan cukup berjarak dengan kesenian yang ada di Bandung, Jakarta ataupun maupun praktek yang dilakukan sama Tromarama sendiri pada umumnya gitu. Karena saya sendiri menggunakan pendekatan yang dan juga teman-teman banyak menggunakan pendekatan yang sangat lokal gitu. Nah, untuk sesi kelas teori 7 ini, Zikri akan memberikan sedikit penutup ya Zikri ya, atas yang mungkin bisa merangkum apa yang disampaikan Tromarama tadi. Silahkan Zikri. Oke, ini nanti yang simulasi sederhana yang saya tawarkan itu memungkinkan nggak, Mbak, kira-kira? Memungkinkan aja, tapi mungkin setelah ditutup ya, Zikri ya. Oke. Ya, sebenarnya yang saya kira yang perlu kita sorot dari Tromarama, secara khusus juga sehubungan dengan presentasi mereka ya, kita bisa melihat rentang waktu yang cukup panjang dari tahun 2000 sampai 2020. 20 tahun mereka berkarya di ranah seni, kalau misalnya lebih dikhususkan lagi seni media gitu. Atau seni media baru. Bahkan kalau bisa dibilang waktu saya masih anak bawang di skena seni itu video Serigala Militia itu salah satu referensi penting gitu untuk mempelajari perkembangan seni video atau praktik gambar bergerak di Indonesia. Dan buat saya Tromarama adalah salah satu seniman yang cukup radikal dalam artian konsistensi mereka untuk mendalami sebuah isu gitu yang saling sinambung dari setiap perkembangan karyanya. Ini berkaitan dengan pertanyaan Jessica di awal tadi tentang bagaimana Tromarama bisa menyajikan atau memaparkan gagasan tentang karyanya se-clear itu. Itu kan mencerminkan tentang bagaimana seorang seniman itu layaknya sebagai seorang peneliti. Gitu. Dia punya concern yang tinggi terhadap subject matter yang mereka gali ke dalam karya. Nah, tetapi sebenarnya terlepas dari apa subject matter dari Tromarama, entah itu fenomena teknologi atau apapun gitu, yang perlu kita pelajari dari Tromarama adalah ini kalau boleh saya bilang semangat kontemporernya, dalam artian bagaimana dia mengkaitkan relevansi dari praktiknya itu dengan situasi sekarang. Dan ini juga bisa juga merespon pertanyaan dari Azal tadi tentang instalasinya Tromarama kok bisa beda-beda ya. Itu kan kalau kita melihat ke praktik seni kontemporer itu kan
poin dari aspek dari adaptabilitas sebuah karya itu menjadi penting juga gitu. Dia tidak menjadi objek atau orientasinya bukan lagi objek yang kaku untuk membicarakan persoalan yang dekat dengan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita mencoba mengingat ini dalam kebutuhan kita nanti, teman-teman peserta di inkubator inisiatif dalam proses membuat karyanya gitu. Terutama kan yang menjadi persoalan itu adalah menggagas konsep karya dulu sebelum memproduksinya. Nah, itu kita bisa meneladani lah yang dilakukan oleh kawan-kawan di kawan-kawan Roma Rama gitu. Konsistensi itu menjadi menjadi sesuatu yang sangat penting. Output karya, praktik artistik itu bisa beragam dan bisa berkembang, tetapi konsistensi terhadap satu isu didalami dari kerangka yang digiati, dalam hal ini adalah seni, itu yang selalu menjadi jebakan, dan juga menjadi tantangan gitu. Sejauh apa kita sebagai pegiat budaya atau seniman secara spesifik itu berkomitmen terhadap satu fokus persoalan gitu, yang kan itu bisa dikembangkan ke berbagai hal. Saya kira itu ya untuk merangkum atau merefleksi apa yang dibicarakan oleh Roma Rama terkait praktik karyaan mereka. Nah, aku langsung ke simulasi, Mbak. Mungkin kita bisa tutup dulu yang untuk Roma Rama ya, Zikri. Oke, ya. Terima kasih banyak, Roma Rama. Saya pikir itu tadi yang disampaikan oleh Zikri bisa merangkum gitu apa yang sudah disampaikan Roma Rama. Mudah-mudahan Roma Rama setuju ya dengan itu, gitu. Dan juga terutama kalau buat saya sendiri, apa yang disampaikan Roma Rama itu bisa menjadi inspirasi gitu untuk peserta KST 2001 ini, karena punya praktek yang betul-betul menarik dan jauh berbeda dari kelas-kelas yang sudah disampaikan sebelumnya. Begitu ya teman-teman ya. Apakah Mbak Feby, Mas Ebert, dan Mas Rudi, terima kasih banyak atas kehadirannya sore ini. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman peserta sit-in yang sudah hadir. Nah, sedangkan untuk teman-teman peserta KST, karena sesi ini sudah selesai, sudah ditutup, teman-teman peserta bisa tinggal sebentar nanti. Ada sesi tersendiri dengan Zikri. Terima kasih banyak Mbak Feby. Oke, terima kasih kelas inkubator inisiatif dan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Dah.